Halo Sobat Entrepreneur, jumpa lagi dengan saya Coach Yan Cecan. Pada kesempatan ini saya mau membahas sesuatu yang menarik. Ada satu quote yang saya baca dan ini membuat saya menggelitik hati saya dan pikiran saya. Don't let anybody steal your dream. Jangan membiarkan orang lain mencuri impian Anda. Keren kan? Mari kita bahas. Tapi tolong sebelum kita bahas video ini lebih lanjut, bantu saya untuk subscribe, please. Karena ini akan membuat saya lebih termotivasi untuk membuat video-video berikutnya dengan topik-topik yang keren dan topik-topik yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Tolong bantu ya, subscribe sekarang juga. Dan nanti kalau videonya keren, kasih like dong, tulis komennya, dan juga bagikan ke teman-teman yang Anda cintai. Oke, mari kita bahas penjelasannya lebih dalam. Setiap orang yang ingin sukses pasti punya tujuan. Tujuan itu bisa disebut dengan goals atau bisa juga disebut dengan dreams. Apapun itu namanya, yang penting ada tujuan atau sasaran. Seperti kita mau menembak, kalau ada yang disasar itu pasti ada tujuannya. Kalau kita mau menendang bola, itu harus ada gawangnya. Kalau kita mau mana juga itu harus ada sasarannya, yang merah, yang kuning, yang hitam, atau yang hijau. Sasarannya yang mana? Banyak orang itu hidupnya mengalir, gelundung aja tanpa ada sasaran. Dan lebih celakanya lagi, banyak di antara kita, mungkin juga bisa termasuk saya, lebih terpengaruh dengan orang lain. Jadi apa kata orang lain? Nah, saya akan cerita satu kisah yang mungkin sudah pernah kita dengar sebelumnya, yaitu perlombaan maraton. Jadi suatu ketika di kerajaan Katak ada ratusan Katak berkumpul untuk mengikuti satu perlombaan, ya. Perlombaan Katak ini kayak maraton gitu ya. Ada Raja Katak mengumumkan kepada rakyatnya, siapapun yang bisa memenangkan lomba maraton ini boleh menikahi putrinya. Nah, banyak sekali Katak-Katak itu daftar dan hari H mereka mulai lomba. Singkat cerita, dari ratusan Katak ini itu sudah mulai berjalan. Mereka dengan cara berlompat ya. Mungkin kalau Katak itu lompatannya ya paling 5 cm, 10 cm gitu ya. Terus menerus, dan di sekeliling mereka sepanjang trek lomba itu ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu Katak-Katak lainnya. Nah, 1 jam berlalu dari ratusan Katak itu sudah berguguran. Paling-paling tinggal 50-60 Katak. Dan semua Katak-Katak yang di pinggir itu mengatakan, wah medannya terlalu berat, kayaknya sulit untuk bisa melanjutkan sampai ke garis finish. Sehingga lebih dari separuh Katak-Katak yang ikut lomba itu berhenti di tengah-tengah. Dan memang ternyata treknya itu menanjak. Dan juga bukan hanya menanjak, tapi ada juga menyusuri sungai. Dari situ hanya separuh, kurang dari separuh yang berhasil. Lomba terus berjalan, masih banyak orang Katak-Katak lainnya itu juga meneriakan, sudahlah nyerah aja, udah mulai hujan, kayaknya licin dan sebagainya. 3/4 perjalanan itu Katak-Katak separuhnya lagi, berarti tinggal kurang lebih 25-30 itu pada berhenti, lemes, capek. Karena sudah 2 jam, 3 jam berlompat terus. Kira-kira ada 25-30 Katak yang masih tersisa. Nah, rupanya treknya itu semakin tajam, semakin menukik. Semakin banyak Katak-Katak lain yang dengan suara keras, sudahlah berhenti saja, bahaya, ada petir, nanti bisa tergelincir, jatuh ke jurang. Dan beberapa Katak itu terus melompat. Baru kira-kira 5 menit, 5 Katak tergelincir. Dilanjutkan lagi, 10 Katak tergelincir dan ada yang jatuh. Singkat cerita, kira-kira 200 meter sebelum
lomba itu selesai atau garis finish, itu tersisa 4 katak. Nah, dari 4 katak ini susul-susulan, mau cepat menang. Nah, ternyata ada satu katak yang kecil, itu paling banyak mendapatkan motivasi. Motivasi yang didengarkan itu, rupanya itu adalah motivasi yang negatif. Sudahlah, menyerah saja, sudahlah, wah suaranya sangat riuh reda. Nah, rupanya yang katak kecil ini itu tidak menghiraukan, dia lompat terus, 100 meter, 50 meter, 25 meter. Sementara yang 3 katak ini yang lebih besar, itu karena mendengar kata-kata yang bertubi-tubi, akhirnya satu persatu mulai lemas dan akhirnya berhenti. Dia tidak jatuh, tapi dia berhenti. Nah, sementara katak yang kecil ini 50 meter tersisa dari garis finish, dia lanjut. 10 meter, dia terus, dan suaranya semakin riuh reda. Dia terus melanjutkan sampai akhirnya finish. Singkat cerita, dia adalah pemenang dari lomba. Nah, ada wartawan nih, tentunya katak juga ya, ditanya, kenapa kamu diteriakin malah lompat terus? Apa yang membuat kamu lompat terus? Nah, rupanya si katak ini fokus pada garis finish, dia berproses, dia lompat dari satu langkah ke langkah berikutnya. Rupanya dia berpikir apa yang didengarkan itu adalah motivasi. Nah, tanpa disadari, si katak ini rupanya adalah katak yang agak tuli. Jadi dia nggak denger jelas, samar-samar. Suara-suara katak lain itu dia pikir adalah motivasi, membuat dia semangat. Sementara kata-kata lain yang normal dalam hal mendengar, menganggap itu adalah sesuatu yang menjatuhkan. Akibatnya mereka berhenti di tengah jalan, bahkan sudah hampir finish, 50 meter dari garis finish. Teman-teman entrepreneur, sahabat entrepreneur, bisa jadi saya, Anda, dan kita mirip dengan kata-kata itu. Terlalu banyak mendengar kata-kata yang mendemotivasi kita. Bahkan kata-kata motivasi sekalipun bisa menjadi demotivasi kalau tidak dilakukan dengan benar. Oleh sebab itu, saran saya adalah fokus pada tujuan hidup kita, fokus pada dream kita, percaya dan yakin pada diri kita. Minta bantuan ke orang lain boleh. Dan yang paling penting adalah minta bantuan pada yang di atas. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Apapun impian kita, jika kita benar-benar berproses, maka hanya waktu yang akan membuktikan bahwa impian itu akan tercapai. Saya telah membuktikan banyak sekali impian-impian yang kami dapatkan itu ketika kami fokus pada proses yang benar dan kami capai langkah demi langkah, langkah demi langkah, langkah demi langkah, maka itu akan terwujud. Nah, seberapa besar impian kita itu tergantung dari mimpi kita, dari keinginan kita, dan dari kapasitas kita tentunya. Kalau kita kapasitasnya belum besar, ya kita harus membesar kapasitas kita. Secara otomatis impian kita pun akan juga besar. Saya yakin dan percaya kita berhak dan pantas mendapatkan impian kita jika kita mau membayar harganya, berproses dengan benar. Sampai sini dulu video ini. Pastikan Anda memberikan komentar, kasih like, dan tolong sekali lagi subscribe channel ini agar berkembang dan bantu saya untuk share kepada teman-teman saudara yang membutuhkan video dan informasi yang positif ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan pastikan Anda di puncak sukses. Terima kasih.